jasa dan kontribusi seluruh pentolan GAR ITB ya terhadap ITB, terhadap alma mater nih ya, apalagi terhadap NKRI ini, kalau kita jumlahin semuanya, gua yakin gak akan sebanding sama sekali dengan kontribusi nyata yang sudah diberikan oleh Ibu Nurhayati Subakat, seorang diri. Nah, guys, dengan ketidaklogisan dan absurditas manuver GAR ITB mengusik Nurhayati Subakat, ya, dan juga yang lain-lain ya, Pak Din Samsudin dan yang lain, analisis gua, ini memang kelompok ini punya agenda terselubung. Ada upaya untuk memantik konflik, merusak harmoni, dan juga merobek persatuan yang selama ini sebenarnya sudah terjalin dengan baik. Halo guys, malam hari menjelang weekend, Jumat 19 Februari 2021, kita nongkrong sambil istirahat menjelang tidur ya di Highlight. Nah guys, ada satu nama yang tidak asing lagi bagi Indonesia, seorang perempuan perkasa, pebisnis namanya Nurhayati Subakat ya. Maret tahun lalu, media dihebohkan dengan donasi yang digelontorkan oleh Ibu Nurhayati melalui perusahaannya Paragon untuk penanganan COVID-19 sebesar 40 miliar. Antara lain dalam bentuk peralatan kesehatan yang disalurkan ke sejumlah rumah sakit seperti Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Pelni, dan Rumah Sakit Sulianti Saroso. Ya, yuk kita kenali ya sosok Nurhayati Subakat. Jadi Ibu Nurhayati ini lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat 27 Juli 1950 ya. Jadi sekarang usianya 70 tahun. Beliau mendirikan PT Pusaka Tradisi Ibu yang sejak tahun 2011 berubah menjadi PT Paragon Technology and Innovation. Ibu Nurhayati merupakan anak keempat dari 7 bersaudara pasangan Abdul Muin Saidi dan Nurjanah asli Minangkabau yang menghabiskan masa kecilnya di Padang Panjang, bersekolah di Diniah Putri, lulus tahun 1973 dan sekarang menjadi Ketua Ikatan Keluarga Diniah Putri Pusat. Nah, setamat dari Diniah Putri, Nurhayati pindah ke Kota Padang, ya ini ibu kota provinsi, dan di sini sambil bersekolah juga membantu usaha orang tuanya. Dan setelah lulus dari sekolahnya, Ibu Nurhayati melanjutkan pendidikan ke jurusan Farmasi Institut Teknologi Bandung. Jadi Ibu Nurhayati ini adalah alumnus dari ITB jurusan farmasi ya. Nah, lulus kuliah, Ibu Nurhayati memulai karir sebagai apoteker sesuai dengan jurusan pendidikannya ya di Rumah Sakit Umum Padang. Jadi pulang kampung nih ya. Kemudian pindah ke Jakarta, bekerja di perusahaan kosmetik Wella ya, Wella Kosmetik tahun 79 sampai 85 sebagai staff quality control, dan setelah itulah dia berinisiatif untuk membangun bisnis sendiri. Nah, bisnis ini dimulai tahun 1985 ya. Mulai dari industri rumahan dengan memproduksi sampo bermerek Putri. Ya, kemudian dia mendirikan pabrik yang pertama di Cibodas dan di Tangerang. Nah guys, ternyata memang bisnis nggak selalu mulus ya. Setelah 5 tahun bisnisnya berkembang pesat, pabrik milik Ibu Nurhayati ini malah terbakar habis ya. Tapi Ibu Nurhayati tidak pasrah ya. Beliau mulai kembali dari nol, dia meminjam uang tabungan suaminya sebagai modal yang digunakan untuk membayar gaji karyawan dan mulai berupaya membangun kembali tempat produksinya. Akhirnya guys, singkat kata pabrik barunya berdiri kembali, beroperasi lagi, dan Ibu Nurhayati mencoba melakukan inovasi dengan membidik secara khusus konsumen-konsumen muslimah. Ya, jadi segmennya dia buat khusus. Nah, lahirlah tahun 95 Wardah Kosmetik ya. Tadi kan membidik pasar muslimah. Wardah menempatkan diri sebagai pelopor merek kecantikan halal tingkat nasional. Nah, sehingga tahun 99 pabrik Paragon mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI sekaligus penghargaan World Halal Council. Nah guys, ini berkembang pesat ya. Saat ini PT Paragon Technology and Innovation adalah salah satu perusahaan manufaktur kosmetik nasional terbesar ya. Dan memegang berbagai merek unggulan. Ada Wardah, Makeover, Emina, IX, dan juga Putri.
Saat ini tidak kurang ada 7.500 karyawan yang bekerja di Paragon ya dan memproduksi lebih dari 95 juta produk perawatan muka dan pribadi setiap tahun. Wih, gila ya. Dan untuk memastikan distribusi produknya berjalan lancar, tahun 2016 Paragon mendirikan perusahaan jasa logistik sebagai anak perusahaannya yaitu PT Parama Global Inspira. Nah guys, yang menarik, Ibu Nur Hayati Subakat ini memegang beberapa prinsip ya dalam kehidupan dan juga bisnisnya. Nah, kita kupas ya beberapa ya, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat lo. Yang pertama, selalu mengakui ide orang lain. Ya, Ibu Nur Hayati mengatakan begini, ada beberapa orang pesantren datang ke saya. Mereka mengusulkan 3 nama lalu kita daftarkan ke kantor merek dan yang diterima adalah Wardah. Nama Wardah bukan ide saya. Jadi Ibu Nur Hayati ini terus terang dia jujur ya. Kalau produk kosmetiknya, usaha kosmetiknya itu ide dia. Tapi nama Wardah bukan ide orang lain. Nah menurut gue guys ini hal yang sederhana tapi mendasar banget. Karena gue cukup banyak menemukan orang yang dengan enteng aja itu ngambil ide orang lain yang kemudian diakui sebagai idenya dia. Tanpa rasa malu ya. Menurut gue ini satu bentuk pencurian. Pencurian. Ya. Nah yang kedua, prinsip Ibu Nur Hayati adalah mengakui kontribusi orang lain. Ya, dia cerita nih saat pertama kali bikin shampoo, Ibu Nur Hayati mencoba menawarkan ke banyak salon di Tangerang tapi ditolak. Ya, kemudian ada tetangganya nih, ya yang bekerja sebagai pegawai di salah satu salon tadi. Nah kemudian dia minta bantuan tetangganya, tetangganya itu menawarkan ya untuk tadi menjualkan sampo itu. Ternyata ya sukses nih, ya kenapa? Karena pengusaha salon tempat si tetangganya itu bekerja ini paham betul ya mana sampo yang berkualitas. Gitu. Nah Nur Hayati mengatakan saya nggak ngerti pemasaran. Ya, artinya apa? Dia mengaku ada kalau masalah pemasaran, masalah salesnya ada orang yang lebih jago katanya begitu. Nah terkait dengan ini Ibu Nur Hayati juga bilang begini. Saya selalu dapat inspirasi dari orang lain. Saya perbanyak mengunjungi orang lain atau silaturahmi. Ya agama sendiri mengajarkan ya guys ya. Bahwa silaturahmi itu satu memperpanjang umur dan yang kedua adalah membukakan pintu-pintu rezeki yang lebih luas. Itu prinsip kedua, mengakui kontribusi orang lain. Prinsip ketiga guys, wah ini menyentuh banget ya. Nur Hayati senantiasa memegang teguh nasihat dari ibundanya. Apa sih? Dari sekian banyak nasihat dari ibundanya Nur Hayati itu yang paling kena buat Ibu Nur Hayati. Dia bilang begini, ibu saya sering sekali menyampaikan, kita harus yakin setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Ini jelas ya, diambil dari ayat kitab suci. Nah ini yang kita lihat tadi ya, pabriknya sempat terbakar ya di tahun kelima dia berbisnis. Nah itu bangkitnya tuh setengah mati, susah banget. Tapi Ibu Nur Hayati tidak putus asa dan akhirnya bisa bangkit lagi dan kemudian mencapai posisinya saat ini. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, motivasi bisnisnya bukan untuk kaya, melainkan membantu orang lain. Dan hasilnya jadi kaya raya, dahsyat ya. Ibu Nur Hayati bilang begini, saya bekerja keras dan berdoa bukan untuk kaya, tapi untuk bisa meringankan beban banyak orang. Ya lu bayangin aja ya, gue sih gak jauh-jauh. Paragon tadi itu mempekerjakan 7.500 orang. Ya, bayangan gue itu kan yang kerja doang ya kan. Di luar apa? Di luar suppliernya ya kan ya. Gue gak tahu tuh ada berapa supplier, vendor segala macam. Belum lagi tadi ada anak perusahaannya ya. Katakanlah 7.500, setiap keluarga ada 4 orang, tinggal lu kaliin 4. Ya, berarti at least ada 30.000 orang yang tertolong ya kehidupannya, nafkahnya dengan adanya Paragon yang didirikan oleh Ibu Nur Hayati. Nah yang kelima nih guys, pamungkas yang kayaknya paling penting yaitu apa? Prinsip ketuhanan. Ketuhanan ini bahkan menjadi nilai utama dari Paragon yang didirikan oleh Ibu Nur Hayati di samping nilai-nilai yang lain ya. Ada keteladanan, tanggung jawab, kemudian kekeluargaan, fokus pada pelanggan dan inovasi. Tadi yang pertama adalah ketuhanan. Nah guys, tentu saja Ibu Nur Hayati tidak melupakan ITB, Institut Teknologi Bandung. Kampus yang telah turut menempanya sehingga bisa sukses seperti saat ini. Nah, tahun 2019 Nur Hayati menggelontorkan dana sebesar 52 miliar untuk ITB.
ya melalui dana lestari. Digunakan untuk apa? Untuk pengelolaan operasional, pembangunan infrastruktur, pengembangan penelitian, dan juga kebutuhan-kebutuhan lain. Nah, guys, bersamaan dengan penyerahan dana tadi ya, ITB juga ternyata menyematkan nama ya. Pertama adalah Paragon, yang kedua Wardah ya, untuk nama 2 gedung perkuliahan umum ya. Jadi yang pertama adalah Gedung Kuliah Umum Barat ITB, itu menjadi Gedung Wardah Foundation. Ya, Wardah Foundation ini banyak memberikan beasiswa. Dan Gedung Kuliah Umum Timur di ITB menjadi Gedung Paragon Innovation. Ya, 2 nama ini nih yang sangat lekat dengan Ibu Nur Hayati ini disematkan di gedungnya ITB. Ini mencerminkan apa? Mencerminkan adanya rasa terima kasih yang luar biasa dari ITB kepada seorang alumninya yang sudah sukses dan ternyata tidak lupa pada alma maternya. Ya. Nah, guys, bakti Nur Hayati kepada alma maternya itu nggak berhenti sampai di situ. Nur Hayati juga menjadi anggota dari Majelis Wali Amanat atau MWA ITB masa bakti 2019-2024 dari unsur wakil masyarakat ya. Bersama-sama dengan Profesor Dr. Din Syamsuddin yang kemarin kita cerita rame betul ya diserang oleh GAR ITB. Kemudian juga ada Ahmad Zaki ya, founder dan mantan CEO dari Bukalapak. Nah guys, perjalanan hidup, prestasi dan bakti Nur Hayati kepada alma mater ya, ini akhirnya membuat Nur Hayati ini menjadi bintang yang sangat dibanggakan oleh Civitas Akademika ITB. Bahkan ya ITB tidak segan-segan menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa kepada Nur Hayati Subakat pada tahun 2019 yang lalu. Institut Teknologi Bandung menganugerahkan gelar doktor kehormatan kepada Dr. Anda Nur Hayati Subakat Apoteker. Penghargaan ini bukan untuk saya sendiri. Ini kalau saya melihat lebih ke penghargaan kepada tim Paragonian. Saya semakin bersemangat ketika mendengar bahwa penghargaan ini ditujukan untuk menginspirasi para wisudawan dan wisudawati, magister dan dokter, serta semakin bersemangat dalam berkarya di masa depan. Nur Hayati Subakat ini mempunyai prestasi dan kiprah yang luar biasa di dalam menciptakan kemajuan-kemajuan bukan hanya kepada pegawai, tetapi juga kepada Indonesia secara keseluruhan. Rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena melalui petunjuk, rezeki dan pertolongannya, saya bisa berada di posisi saat ini. Karena ikut proses persiapannya gitu, jadi seru banget dan jadi kesempatan kita untuk flashback gitu tentang perjalanan Paragon sampai sekarang gitu. Namun guys, ternyata ada kelompok yang mengaku alumni ITB, menamakan dirinya Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB atau GAR ITB, tega mengganggu Nur Hayati dengan mengirimkan surat yang mempertanyakan kontribusi beliau dalam program beasiswa perintis yang dikelola oleh YPM Salman ITB. Loh, emang ada apa? Karena rupanya ternyata ya beasiswa tadi hanya ditujukan untuk mahasiswa beragama Islam saja. Dalam suratnya itu GAR mengatakan begini. Pencantuman syarat hanya pemeluk agama tertentu saja yang diperbolehkan untuk melamar beasiswa perintis 2021 telah memicu timbulnya kesan negatif tentang beasiswa ITB yang bersifat eksklusif serta partisan, mengandung unsur SARA. Sebagian masyarakat kemudian menjadi mengira bahwa ITB telah berubah. Kayaknya agak lebay ya. Kita lanjut dulu tapi ya. Lebih lanjut GAR mengatakan begini. Dengan dukungannya terhadap beasiswa tersebut, GAR ITB menilai Nur Hayati bakal merugikan ITB sebagai institusi pendidikan. Parah ya. GAR mencantumkan beberapa alasan kenapa Nur Hayati bisa mencoreng nama ITB. Ya, ini dikaitkan dengan jati diri dan nilai-nilai yang berlaku di ITB yang dirumuskan dalam peraturan MWA ITB. Ya, tentang kode etik ITB yang mencantumkan tentang nilai hak asasi. Ini kata GAR nih ya.
ITB menjunjung tinggi sikap dan perilaku yang menghargai hak asasi manusia dan keberagaman yang ditunjukkan dengan mengembangkan suasana kehidupan masyarakat yang saling menghormati dan toleran. Ya. Aduh, gue pas baca puyeng. Pada akhirnya nih, GAR minta penjelasan dan klarifikasi Ibu Nurhayati. Ya, ini statementnya. Dalam hal ini, GAR ITB menginginkan adanya penjelasan secara terbuka dan klarifikasi dari Ibu Nurhayati Subakat sebagai upaya untuk mengoreksi dampak negatif yang telah terlanjur timbul terhadap nama baik dan kredibilitas ITB akibat dari keterlibatan korporasi Paragon pada program beasiswa perintis yang partisan. Komentar gue 1, dahsyat luar biasa GAR ITB. Gue sampai speechless. Beneran. Ya gue gak main-main. Gue pas baca itu pusing gue gagal paham. Ya, ini beberapa catatan gue buat GAR ITB. Semoga lu semua tahu ya. Pertama, YPM Salman, Yayasan Pembina Masjid Salman, memang institusi swasta ya, tanda kutip, yang tidak punya hubungan struktural formal dengan ITB. Tapi kita gak boleh lupa nih, ya Salman gak bisa dipisahkan dari ITB. Ya, dan Salman merupakan bagian integral dari masyarakat ITB yang plural, masyarakat ITB yang majemuk. Nah, disitulah inti dari penghormatan kita terhadap kemajemukan, kebinekaan ya, memberikan ruang kepada setiap kelompok untuk mengekspresikan identitasnya dalam koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi kita nggak boleh mengartikan Bhinneka Tunggal Ika itu semua orang kudu sama. Enggak. Ya. Setiap kelompok bebas merdeka untuk mengekspresikan identitasnya. Itu catatan gue yang pertama. Yang kedua, sebagai institusi Islam yang menaungi Masjid Salman, ini masjid loh ya, sangat wajar dan masuk akal jika YPM Salman itu memberikan beasiswa kepada mahasiswa muslim. Ya sebagaimana kita tahu, institusi agama-agama lain juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang beragama yang bersangkutan kan. Dan menurut gue ini wajar aja, gak ada yang aneh gitu loh. Lebih lanjut lagi logikanya, jika mahasiswa muslim yang merupakan mayoritas di ITB terbantu oleh YPM Salman, maka ITB secara keseluruhan juga akan diringankan, jauh banget diringankan bebannya. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, sebagai alumnus yang merupakan pengusaha muslim, sangat wajar dan masuk akal kalau Ibu Nurhayati Subakat berdonasi mendukung kegiatan YPM Salman. Sebagaimana gue juga yakin ya pengusaha-pengusaha beragama lain juga getol banget berdonasi. Mendukung aktivitas organisasi keagamaan mereka masing-masing. Kenapa yang itu gak dipersoalin? Kenapa Nurhayati, Paragon, nyumbang YPM Salman dipersoalin gitu loh. Ya again ini kan gak adil, gak fair dan absurd ya. Jadi yang gue gagal paham adalah di mana letak argumentasi GAR ITB bahwa keterlibatan Nurhayati dalam mendukung beasiswa perintis dari YPM Salman ini akan merugikan citra ITB sebagai institusi pendidikan. Gitu. Logikanya itu di mana? Ya jauh banget. Kalau dikatakan nih tidak menghargai keberagaman dan juga ini sikap intoleran itu di bagian mananya? Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, kita nggak boleh lupa nih melalui saluran yang lain. Yaitu Dana Lestari, Nurhayati ya melalui Paragon perusahaannya itu juga memberikan donasi untuk ITB secara umum yang tentunya dinikmati oleh mahasiswa dari berbagai latar belakang termasuk latar belakang agama yang berbeda-beda. Dan boleh dicek ya, gua cukup yakin donasi Ibu Nurhayati melalui Paragon itu adalah salah satu donasi terbesar yang diterima oleh ITB. Yang kelima, buat gua secara personal ini yang paling penting. Jasa dan kontribusi seluruh pentolan GAR ITB ya terhadap ITB, terhadap alma mater nih ya, apalagi terhadap NKRI ini, kalau kita jumlahin semuanya, gua yakin gak akan sebanding sama sekali dengan kontribusi nyata yang sudah diberikan oleh Ibu Nurhayati Subakat, seorang diri. Nah,
Guys, dengan ketidaklogisan dan absurditas manuver GAR ITB mengusik Nur Hayati Subakat, ya, dan juga yang lain-lain ya, Pak Din Samsudin dan yang lain, analisis gua, ini memang kelompok ini punya agenda terselubung. Ada upaya untuk memantik konflik, merusak harmoni, dan juga merobek persatuan yang selama ini sebenarnya sudah terjalin dengan baik. Nah guys, lazimnya agenda kotor semacam ini digerakkan oleh kekuatan tangan-tangan yang punya tujuan merusak NKRI yang kita cintai. Ya. Satu hal yang sangat berbahaya. Ini perlu kita catat baik-baik. Nur Hayati Subakat sebagaimana juga Din Syamsuddin itu merupakan representasi bahkan ikon dari umat Islam yang merupakan komponen mayoritas dari bangsa ini. Lebih jauh, mereka berdua juga merupakan bagian dari keluarga besar Muhammadiyah. Ormas Islam tertua yang begitu besar, yang berdiri jauh sebelum lahirnya NKRI. Dan telah berkontribusi sangat besar bagi bangsa dan negara. Jadi guys, dalam pandangan gua, mengusik Nur Hayati Subakat, mengusik Din Syamsuddin ya dengan tuduhan yang mengada-ada dan tidak berdasar itu bisa dikatakan sebagai upaya bodoh untuk membangunkan macan tidur. So, lawan. Itu aja dari gua. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.